Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, calon mahasiswa baru Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, selamat datang dan selamat bergabung di Universitas PGRI Wiranegara. Kita memasuki acara berikutnya, acara PKKMB ini, yaitu revolusi mental pada era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, sebelumnya Anda sekalian harus tahu tentang yel-yel yang ada di kampus kita ini, supaya semangat. Mudah-mudahan sudah dihafalkan sebelumnya. Mari kita coba yel-yelnya. Salam patriot, gagah, berani, tangguh. Uniwara, jaya, terkemuka. Apa tekad kita? Terdepan dalam prestasi. Nah itu, bisa ya, gampang. Oleh karena itu nanti pada kesempatan-kesempatan yang lain harus bisa tentang yel-yel Uniwara ini untuk menyemangati kita semua. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan materi saya, perlu saya sampaikan bahwa ini tidak semuanya dari hasil karya saya sendiri, tetapi sebagian saya ambil dari internet, dari karya orang lain. Oleh karena itu, secara jujur saya sampaikan bahwa tidak semuanya ini karya saya. Namun demikian, kita ambil yang sesuai dengan kondisi mahasiswa, calon mahasiswa Uniwara ini dan situasi saat ini. Kita ketahui bersama bahwa mental kita ini harus direvolusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita yang pertama, menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan revolusi mental? Nah, itu dulu yang harus kita pahami bersama, bahwa mental harus dilakukan perubahan-perubahan revolusi untuk mengantisipasi pada masa yang akan datang. Kita ketahui mental itu sebenarnya sama dengan moral. Mental itu sama dengan akhlak. Hanya tinjauannya berbeda-beda disiplin ilmunya. Kalau mental menyangkut ketatanegaraan, kalau akhlak menyangkut spiritual, keagamaan. Saudara sekalian, revolusi mental itu menyangkut tentang manusia yang berintegritas, manusia yang mau bekerja keras, semangat gotong royong, gerakan untuk menggembleng manusia memasuki era industrialisasi, supaya siap menjadi manusia yang menerima proses-proses perubahan di era industrialisasi ini. Kemudian yang dimaksud revolusi mental ini nanti juga melahirkan manusia-manusia baru yang berhati putih, berkemampuan baja dan bersemangat dalam menghadapi perubahan-perubahan itu, kemudian semangat dan berjiwa yang menyala-nyala. Ini yang dimaksud dengan revolusi mental. Menurut Inpres nomor 12 tahun 2016, yang merupakan gerakan nasional revolusi mental, maka yang dimaksud dengan revolusi itu adalah perubahan total. Revolusi itu total, yang mendasar, sebagai satu sistem ke sistem, dari satu sistem ke sistem yang berbeda. Ini perubahan yang begitu drastis, dan berlangsungnya cepat. Revolusi itu berlangsungnya sangat cepat. Revolusi mental dapat dimaknai juga perubahan cara berpikirnya. Jangan berpikir yang biasa-biasa, berpikir yang cepat sesuai dengan tuntutan-tuntutan saat ini. Perubahannya dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu kita jangan kaget kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Nah, dengan revolusi mental itu kita akan bisa merespon, bertindak, dan bekerja sesuai dengan zamannya. Saudara sekalian, tujuan dari
penetapan adanya revolusi mental oleh Presiden Republik Indonesia ini adalah merevolusi untuk masing-masing manusia. Jadi kita semua ini harus merevolusi diri kita. Setiap individu, setiap manusia yang ada di Indonesia ini dengan yang kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, kita harus menyambutnya. Sehingga kita semua masing-masing manusia harus merevolusi mental kita agar kita dapat beradaptasi terhadap berbagai situasi. Ini yang namanya manusia, kemampuan manusia itu adalah kemampuan untuk beradaptasi. Sehingga kita tidak akan ditinggalkan oleh perkembangan perubahan itu sendiri. Kita dapat mengubah cara berpikir kita. Jadi manusia itu yang ada dalam dirinya harus bisa merubah dirinya, merubah cara berpikirnya dalam menghadapi situasi yang ada. Tujuan dari Inpres nomor 12 tahun 2016 adalah untuk memperbaiki, membangun karakter agama, mengacu pada nilai-nilai integritas, memiliki etos kerja dan gotong royong. Ini adalah lingkup dari tujuan Inpres nomor 12 itu. Kemudian membangun budaya bangsa, bermartabat, modern, maju, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila. Itu tujuan. Kemudian revolusi mental dengan program-program ada 5 program yang akan dicapai dari revolusi mental itu. Yang pertama, bagaimana melahirkan pribadi yang dengan sukarela melayani. Kalau kita semua ini dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan terbuka, tidak terpaksa melayani orang lain, maka ini akan menyenangkan. Kegiatan yang menyenangkan, dan orang lain yang dilayani itu juga akan merasa senang. Kemudian melahirkan sikap kepribadian yang bersih dan sehat. Apalagi saat ini situasinya adalah situasi COVID. Maka COVID ini mengajarkan kita untuk bisa hidup yang bersih. Setiap hari memiliki perilaku yang bersih agar kita menjadi sehat, tubuh sehat. Manakala kita sehat, maka kita bisa beraktivitas untuk berbagai hal. Program yang ketiga adalah tertib. Nah, tertib dalam kehidupan sehari-hari ini akan dibutuhkan oleh manusia ketika berinteraksi dengan orang lain. Ketika memanage diri sendiri, kita juga harus tertib. Ini menjadi bagian dari kepribadian, karakter bangsa yang harus dimiliki supaya kita juga mentaati peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia. Program yang keempat adalah mandiri, supaya kita menjadi bangsa Indonesia ini secara individu mandiri, secara kelompok mandiri, sebagai bangsa ini juga menjadi bangsa yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kita bisa memiliki kemampuan untuk produktif, untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yang ini akan mendukung terwujudnya kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang kelima, program yang kelima adalah bersatu. Bersatu ini juga sangat dibutuhkan ketika kita berbicara tentang bagaimana berbangsa dan bernegara. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini harus dimiliki untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa baru Universitas Wiranegara ini, revolusi industri 4.0. Apa yang Anda sudah ketahui tentang revolusi industri 4.0 ini? Yang terkait dengan revolusi mental. Bahwa revolusi industri 4.0 ini adalah situasi yang serba otomatis. Serba otomatis. Kendaraan sudah mulai diciptakan tanpa pengemudi. Sehingga kita kalau mau pergi kemana-mana, sudah tidak perlu lagi punya sopir.
Sehingga ke depan kalau orang yang sudah punya sopir itu orang yang sudah luar biasa mendapatkan pelayanan dari manusia yang lain. Saudara sekalian, dengan revolusi industri 4.0 ini bukan berarti sesuatu yang pasti menggembirakan, sesuatu yang mesti enak-enak. Ternyata ada dampak-dampak yang diakibatkan oleh kemajuan revolusi industri itu. Ternyata dampaknya adalah jutaan pekerjaan lama ini akan hilang. Sopir sudah tidak dibutuhkan lagi, ya, sopir sudah tidak dibutuhkan lagi. Translator sudah tidak dibutuhkan lagi. Sekarang tinggal memasukkan pada program sudah bisa ditranslate. Banyak pekerjaan-pekerjaan. Bahkan kalau terjadi kasus hukum pun itu bisa konsultasi di internet. Itu sudah ada jawaban-jawaban terhadap kasus hukum. Dan itu akan lebih akurat dibandingkan dengan penasihat hukum itu sendiri. Sehingga job yang namanya penasihat hukum sudah mulai ditinggalkan. Tenaga akuntansi juga demikian. Sekarang sudah banyak program-program software tentang bagaimana pembukuan dengan aplikasi menggunakan komputer. Sudah tidak dibutuhkan lagi tenaga manusia. Nah, ini dampak-dampak yang ditimbulkan dari revolusi industri 4.0. Tetapi harapan baru ini bagi generasi-generasi baru seperti Anda sekalian ini, ya, seperti Anda sekalian ini. Itu ternyata ada peluang-peluang yang luar biasa, manakala kalau kalian tahu ini ternyata dengan revolusi industri 4.0 tercipta jutaan pekerjaan baru yang muncul, yang tidak diduga sebelumnya. Dan itu bisa mencapai 60% dari pekerjaan yang ada sekarang ini akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, saudara sekalian, dengan perkembangan revolusi industri dari yang mengambil peran banyak itu adalah dari golongan-golongan yang muda, yang biasa disebut milenial, kaum milenial, itu yang banyak mengambil peran dan banyak mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Coba kita lihat dari gambar-gambar yang ada itu. Ada 5 macam gambar itu. Kalian bisa sebutkan nanti. Ini sebagai tugas kalian, ya, sebagai tugas kalian. Sebentar. Siapa saja itu? Namanya siapa saja dan tokoh apa dia? Ya, itu Bukalapak, namanya siapa? Kemudian yang tangannya begini ini, itu siapa namanya itu? Nah, kemudian yang cantik itu, nah, itu siapa itu namanya? Dan tokoh apa? Nah, kemudian itu tokoh Gojek itu yang dengan senyumnya, yang sekarang tentunya bukan orang asing lagi bagi kita semua. Ini yang melahirkan saat ini kebijakan barunya adalah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, beliaulah, tidak tahu namanya siapa itu. Ya, silakan ditebak sebagai tugas kalian. Kemudian yang di tengah itu tokoh yang disenangi remaja-remaja kita. Ya, itu juga bisa melahirkan nilai rupiah. Jadi semua itu ternyata miliarder semua. Karena mengambil peran, mengambil kesempatan, peluang-peluang yang ada pada era revolusi industri 4.0 ini. Memperoleh kesempatan yang luar biasa. Saudara sekalian, mahasiswa baru yang saya banggakan, bahwa kalau kita ketahui saat ini kita berada pada situasi revolusi industri 4.0. Lalu terus kapan revolusi industri 1.0-nya, bukan 4.1, 1.0-nya, itu kapan mulainya? Mungkin pernah membaca
pada tahun 1976 ditemukanlah yang namanya mesin uap yang menggantikan tenaga otot. Yang tadinya kalau menggerakkan mesin itu dengan tenaga manusia atau tenaga hewan. Nah, ditemukannya mesin uap ini, maka tenaga manusia atau tenaga hewan itu tergantikan dengan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt tahun 1776. Kemudian itu yang menandai revolusi industri 1.0. Kemudian revolusi industri 2.0-nya yaitu abad 20. Yang tadinya tenaga uap, tenaga otot diganti tenaga uap, sekarang tenaga uap diganti dengan tenaga listrik. Ya, semua mesin-mesin uap sudah diganti dengan tenaga listrik. Misalnya kereta api yang tadinya digerakkan dengan uap, kemudian digerakkan dengan listrik. Sudah banyak kereta-kereta yang saat ini digerakkan dengan tenaga listrik. Tukang rakit mobil, mulai dari nolnya sampai selesai, seperti ban berjalan yang kalau misalnya titik-titik kegiatannya itu ada di 45 pos misalnya, itu sekarang sudah dengan menggunakan tenaga listrik. Mereka berjalan, masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri. Setelah mobil diproduksi secara massal, maka berkembanglah kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan-kebutuhan yang lain akan muncul, kebutuhan baru muncul dari adanya produksi mobil tadi. Misalnya di rumah itu menjadi butuh garasi, di rumah butuh tempat parkir, butuh bengkel ganti oli, butuh bengkel ganti ban, butuh ganti onderdil yang lain, butuh ganti tukang cuci mobil. Nah, semua ini menjadi pekerjaan-pekerjaan baru dan membutuhkan biaya-biaya baru yang secara ekonomi ini akan bermultiplier efek, ya, bermultiplier efek. Efeknya berganda. Hanya tadinya produksi mobil, ternyata dampaknya menjadi luas. Saudara sekalian, sistem produksi mobil tadi menggunakan sistem ban berjalan. Dari satu step ke berikutnya menggunakan ban berjalan. Setelah revolusi industri 2.0, saudara sekalian, masuklah pada revolusi industri 3.0. Yang ini berlangsungnya lebih cepat lagi. Dan ini dipicu mesin otomatis, sudah menggunakan komputer, sudah menggunakan robot. Keterlibatan manusia menjadi mulai dikurangi lagi. Padahal produksi mobil itu yang terbaik bukan semuanya diserahkan kepada robot, kepada komputer, tetapi ada kombinasi antara manusia dengan robot. Karena ada hal-hal tertentu yang perlu ada sentuhan-sentuhan seni dari manusia. Dari revolusi industri yang tadinya berpihak pada urusan-urusan ekonomi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi, sekarang revolusi industri itu mengarah kepada kebutuhan informasi. Yang tadinya kebutuhan hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi industri, saat ini bergeser pada ekonomi informasi. Ternyata informasi saat ini menjadi penting dan mahal harganya. Yang kadang-kadang orang 1-2 kata aja sudah bernilai rupiah karena informasi. Misalnya ada orang menjual tanah murah. Nah, informasi itu sudah punya nilai ekonomis. Saudara sekalian, revolusi industri 3.0 itu yang
tadinya menggunakan data analog, sekarang menggunakan data digital. Itu pergeserannya. Contoh lain, musik misalnya. Musik yang tadinya menggunakan kaset, sekarang menjadi CD. CD mulai ditinggalkan lagi. Nah, kemudian video dengan menggunakan video player yang sebelumnya kemudian berubah menjadi DVD player. Video game yang tadinya hanya untuk kesenangan, yang saat ini ternyata justru menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Nah, saudara sekalian, selanjutnya yang saat ini kita sudah masuk pada revolusi industri 4.0, yang sebetulnya ini diawali dari adanya pameran industri yang diselenggarakan di Hannover, Jerman tahun 2011. Disitulah titik awal revolusi industri 4.0. Di situ dengan pameran dari berbagai perusahaan, pameran dari berbagai negara, dengan teknologi-teknologi yang canggih dipamerkan semua di sini. Itulah awal revolusi industri 4.0 yang merupakan tanda revolusi teknologi dan revolusi digital. Internet of Things, jadi internet itu sudah menjadi otak yang menjadi sumber informasi dan bisa mengolah data. Maka produksi saat ini sudah bisa dikontrol dengan internet, yang kita seringkali bicara tentang saat ini yang sudah mulai dikenal banyak orang tentang big data. Teknologi menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara memanfaatkan informasi yang terekam selama 24 jam. Jadi ketika kita memproduksi saat ini, perusahaan-perusahaan yang melakukan proses produksi selama 24 jam itu bisa dilakukan. Kalau dulu-dulu yang namanya jam kerja hanya 18 jam. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan yang multinasional itu ternyata sudah bekerjanya sudah 24 jam dengan shift dan dikontrol melalui sensor-sensor yang kemudian dihubungkan dengan internet, masuk dalam big data, itu yang akan diolah. Kemudian dari hasil olahan sensor informasi diolah dengan big data tadi akan meningkatkan produktivitas pabrik, karena bekerjanya akan lebih efisien. Proses kegiatan produksi itu karena diawasi terus, maka ketika terjadi trouble, maka akan dengan cepat diketahui dan segera dilakukan langkah-langkah perbaikan. Nah, saudara sekalian, pada revolusi industri 4.0 ini kita mengenal step berikutnya adalah mesin learning, mesin yang bisa belajar. Artinya sudah tercipta mesin-mesin yang memperbaiki dirinya sendiri, mesin yang punya kemampuan untuk belajar, untuk memperbaiki, mengupgrade dirinya sendiri. Kalau dia mesin itu melakukan kesalahan, maka dia akan secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Nah, ini sudah tercipta pada era revolusi industri 4.0. Di film-film sudah kita seringkali temukan imajinasi yang seperti itu. Ternyata secara real memang sudah ada. Saudara sekalian, saudara mahasiswa baru Uniwara yang berbahagia, mesin Deep Blue berhasil mengalahkan Garry Kasparov. Ada yang tahu
Garry Kasparov itu tokoh apa? Tentunya dari namanya ini bukan orang Pasuruan yang jelas, ya, bukan orang Pasuruan. Garry Kasparov ini adalah salah satu tokoh yang terkenal di dunia. Tentunya kita perlu tahu. Nah, Garry Kasparov ini adalah salah satu juara catur, ya, juara catur. Tetapi bisa dikalahkan oleh mesin. Nah, kalau dengan manusia-manusia yang lain, Garry Kasparov oke, unggul. Tetapi ternyata dengan mesin dia bisa dikalahkan. Contoh yang berikutnya, misalnya di IBM Watson, mesin IBM Watson ini dapat mengalahkan Jeopardy pada saat proses jawab di mesin itu tentang kuis pengetahuan umum. Konsultan hukum tadi sudah saya sampaikan, ternyata konsultasi dengan mesin lebih akurat dibandingkan dengan manusia yang seringkali ada lupanya. Manusia itu ada lupanya, kalau mesin kan tidak ada lupanya. Sepanjang tidak dimakan virus, kalau virusnya tidak makan mesinnya, tidak ada kerusakan, insya Allah akan lebih akurat kalau kita berkonsultasi dengan mesin. Checking plagiasi, nah ini juga dengan menggunakan mesin. Kalau hanya manual tenaga manusia, keterbatasan ingat, oh ini pernah ada dilakukan penulisan seperti ini, saya pernah baca. Tapi kan terbatas. Manusia yang ada itu dengan kemampuan membacanya sudah berapa banyak dibandingkan dengan mesin yang sudah masuk dalam program itu, akan bisa diketahui dan bisa melacak ke berbagai sumber yang ada di dunia ini melalui internet, maka akan diketahui bahwa tulisan ini plagiasi atau bukan plagiasi. Saudara sekalian, yang penting saat ini perlu Anda rencanakan hidup Anda. Targetnya apa? Goal setting kita, target hidup kita untuk 5 tahun ke depan. Misalnya saya harus sudah sarjana dan sudah bekerja di tempat yang seperti yang saya idam-idamkan. Atau saya 5 tahun ke depan itu sudah mulai merintis usaha. Itu target itu harus sudah mulai dicanangkan mulai saat ini. Tulis saat ini rencana kita di 5 tahun yang akan datang sebagai doa kita. Itu sebagai doa. Insya Allah kalau kita dengan serius akan dicatat oleh malaikat, dilaporkan ke Allah, akan diijabah untuk 5 tahun yang akan datang. Bagaimana dengan 10 tahun yang akan datang? Target 10 tahun. Apa target kita? Sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan yang mapan, sudah punya penghasilan yang mapan, dan lain-lain. Target 20 tahun ke depan bagaimana? Itu semua harus kita tetapkan saat ini sebagai janji kita terhadap diri kita sendiri, maka kita tulis, dan itu sebagai bentuk doa. Syukur-syukur kalau setiap saat, setiap kita berinteraksi dengan Allah melalui ibadah kita, insya Allah akan terkabul. Barangkali itu saudara sekalian terkait dengan PKKMB, bahwa apa yang perlu Anda lakukan, target-target kehidupan ke depan harus sudah mulai direncanakan saat ini. Saudara sekalian, Anda termasuk generasi yang mana sebenarnya? Generasi X kah? Atau generasi Y? Atau generasi Z sebenarnya? Nah, ada sebagian yang generasi Y, ada sebagian yang sudah masuk generasi Z. Nanti dilihat ya, dicek di internet yang kelahirannya di atas 2000
tahun 2000 itu termasuk generasi yang mana? Mereka yang sebelum 2000 itu generasi yang mana? Yang tahun 50-an, 60-an itu termasuk generasi yang mana? Silakan dicek. Oke? Nah, saudara sekalian, yang sebagian kita adalah generasi milenial atau sesudah milenial yang hidupnya saat ini tidak lepas dengan yang namanya gadget. Siapa yang setiap hari tidak pernah menyentuh gadget? Rasanya tidak ada. Sulit rasanya kita menemukan generasi saat ini, generasi muda saat ini itu tidak memegang gadget. Oleh karena itu, pengaruhnya terhadap perilaku, mentalnya itu seperti apa? Mari kita lihat generasi milenial atau setelah milenial. Itu juga masih memiliki karakter yang hampir mirip. Mari kita coba lihat. Ciri generasi milenial atau sesudah milenial. Pertama, gampang bosan pada barang yang dibeli. Nah, contohnya, begitu beli gadget, sekarang nanti 1 bulan, 2 bulan yang lagi ada produk baru, sudah bosen, pengen ganti yang baru, padahal belum punya penghasilan, merengeknya ke orang tua, kemudian minta. Nah, itu ciri generasi muda saat ini. Sehingga karena yang dipegang itu adalah gadget, maka no gadget, no life. No gadget, no life. Itu katanya anak-anak sekarang ini. Hobinya melakukan pembayaran non cash. Nah, semuanya itu non tunai, dengan pembayaran-pembayaran melalui gadget tadi, melalui aplikasi. Suka dengan yang serba cepat dan instan. Ya, maunya makanan yang cepat. Kemudian mengerjakan tugas-tugas juga pengen cepat, sehingga jawabannya tidak mau nyari di buku, nyarinya langsung Google saja langsung dengan aplikasi voice, tanya dengan suara, cepat jawabannya. Itu memang situasinya seperti itu saat ini. Itu akan membentuk karakter yang pengennya serba cepat, memilih pengalaman daripada aset. Senangnya jalan-jalan, senangnya nongkrong-nongkrong, itu semuanya adalah untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru daripada membeli sebuah aset. Kemudian perilakunya berbeda dengan grup yang lain. Inginnya memang berbeda dengan yang lain. Pokoknya saya harus tampil berbeda. Jago multitasking. Jago multitasking. Artinya dalam satu waktu, dalam satu tempat, dia bisa mengerjakan beberapa hal. Ya, saya amati ada anak-anak muda itu sambil mengerjakan di laptop, tapi dia berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Kritis terhadap fenomena sosial. Begitu ada peristiwa-peristiwa sosial, cepat direspon, ditanggapi, baik itu positif maupun negatifnya, baik itu dia memberikan solusi atau sekedar memposting, menyebarkan kepada teman-teman yang lain. Sifat milenial yang bikin resah orang tua, ini yang perlu kalian sadari, bahwa ada sifat-sifat dari anak-anak muda itu yang bikin khawatir, bikin resah orang tua. Gaya hidupnya konsumtif, ya, sukanya belanja, sukanya membeli sesuatu yang kadang-kadang itu hanya latah, kaget, pingin ketularan, tidak mau ketinggalan teman yang lain sudah punya. Hanya itu kadang-kadang, konsumtif terhadap barang-barang atau makanan yang sebetulnya dia tidak butuh. Maunya serba praktis dan langsung jadi. Ya, pingin cepat, praktis, langsung jadi. Karena waktu itu dianggap begitu pentingnya, maka dia pingin ya segala sesuatu serba praktis dan langsung jadi. Hobi traveling
jalan-jalan, mengunjungi ke tempat-tempat wisata yang Instagram mobile, ya, yang bagus untuk diambil gambarnya, diposting. Nah, cari tempat-tempat yang angle-nya, view-nya bagus, jalan-jalan ke tempat-tempat tersebut dengan teman-temannya ataupun sendiri, atau janjian dengan teman yang lain, tetapi pakai duit orang tua, ya, minta dukungan orang tua untuk bisa ke sana. Nah, yang membuat orang tua tidak nyaman itu adalah kesopanan, rasa hormatnya sudah mulai luntur. Apalagi kalau terkait dengan pingin serba cepat, begitu dipanggil orang tua kurang memperhatikan. Ciri yang lain, alergi dengan pekerjaan rumah, ya, karena sibuk dengan kebutuhannya sendiri, sibuk dengan kepentingannya sendiri. Pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Padahal kalau kita ketahui bahwa yang namanya pekerjaan rumah itu ya bertanggung jawab semua anggota keluarga. Kita harus mengambil bagian, kita harus berkontribusi di keluarga itu. Jangan sekedar makan, minum, mandi, tidur, pergi, tidak berkontribusi sama sekali di dalam keluarga itu. Apatis terhadap dunia nyata termasuk keluarga. Nah, ini apatis itu deh. Ini yang harus kita sadari. Kita jangan sampai menjadi manusia, individu, personal yang apatis. Kita harus care, kita harus aware terhadap lingkungan kita. Kita harus aware terhadap lingkungan kita. Kita harus care terhadap keluarga kita, terhadap anggota keluarga kita, terhadap situasi yang ada di rumah kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah harusnya lebih mendengarkan orang tua daripada mendengarkan orang lain. Ternyata terbalik. Anak-anak sekarang lebih mendengarkan komentar orang lain daripada arahan orang tua. Apalagi teman-teman, itu biasanya lebih didengar teman sebayanya. Ketahuilah bahwa orang tua itu sangat sayang terhadap anak-anaknya, dan apa yang disampaikan semuanya itu demi kebaikan anaknya, demi kesuksesan masa depan anaknya. Sehingga kalau toh ada sesuatu yang tidak enak, sebetulnya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri dari orang tua itu. Saudara sekalian, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, mari dan ayo kita pelajari, kita hayati, dan kita amalkan Pancasila ini sebagai implementasinya dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Itu didasarkan atas Pancasila. Pancasila sebagai dasar kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari, maka Pancasila itu sebagai karakter bangsa ini yang juga harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus pelajari sebagai bentuk warga negara yang baik, maka kita harus pelajari, kita harus hayati dan amalkan Pancasila itu sebagai warga negara Indonesia, sebagai pedoman hidup, sebagai penangkal pengaruh negatif untuk kesatuan dan persatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Barangkali demikian, saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk diri kita dan akan berdampak pada masyarakat, bangsa dan negara ini. Karena mental yang sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan karakter bangsa ini akan menjadikan kita bangsa negara yang berkepribadian Indonesia, berkepribadian Pancasila, yang akan mengokohkan negara kesatuan dan persatuan Indonesia, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patriot, gagah, berani, tangguh, Uniwara Jaya terkemuka. Apa tekad kita? Terdepan
dalam prestasi.